Selamat datang di Rendra Story Horror, tempat di mana kisah-kisah misteri dan ketakutan berkumpul dalam bayangan gelap. Persiapkan diri kalian untuk memasuki alam gaib yang penuh dengan rahasia gelap dan misteri yang menggetarkan. Leo begitu terkejut dengan kabar mendadak itu. Ia semula tidak percaya. Ia berharap pesan itu salah kirim. Layar handphone terus ia usap-usap ke bawah, melihat berbagai notifikasi yang masuk. Tapi ia pun sadar, yang memberinya kabar adalah salah satu kabar yang ia percaya. Leo berjalan cepat keluar kamar. Dirinya tidak tenang, wajahnya cemas dan nafasnya tak teratur. Jari-jarinya yang gemetar terus bergantian menyentuh layar handphone. Sampai akhirnya ia menyandarkan dirinya di sofa yang penuh debu dan sarang laba-laba. Ia coba menelepon salah satu kerabat yang bisa ia percaya. 1 menit handphone itu ia tempelkan di telinga. Belum ada jawaban. Dengan harap-harap cemas, ia menunggu seseorang mengangkat teleponnya siapa saja, sehingga ia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kegelisahannya, seseorang mengangkat teleponnya. Terdengar suara dari seberang sana. "Halo? Nanda?" tanya Leo. "Leo?" sapa seseorang dari dalam telepon. "Nan, kenapa Nan? Rafa kenapa Nan?" tanya Leo panik. Laki-laki bernama Nanda tidak menjawab. Dirinya diam beberapa detik setelah Leo bertanya. "Dari mana saja kamu Leo?" Nanda justru bertanya balik. "Anakmu meninggal, Rafa meninggal," ucapnya memberitahu. Mendengar itu, Leo shock bukan main. Badannya semakin gemetar, matanya berkaca-kaca, nafasnya terengah-engah. Ia cengkram handphone ia kuat-kuat. "Bercanda kamu, jangan main-main kamu," kata Leo. Terdengar hela nafas dari Nanda. "Kamu selama ini kemana saja? Saya di sini sama teman-teman sibuk terus pemakaman anak kamu, sedangkan kamu entah berada di mana. Dan sekarang saya kasih tahu kamu kenyataannya. Kamu justru bilang kamu bercanda? Oh, yang kayaknya bercanda," kata Nanda sedikit kesal dalam telepon itu. Leo tidak bisa bicara lagi. Ia yakin sebelum pergi meninggalkan kota, sang anak masih dalam keadaan sehat walafiat. Selama ini ia berikan yang terbaik untuk anaknya, vitamin dan makanan bergizi, hanya agar sang anak bisa tumbuh dengan sehat. Tak sedikit pun ia menyangka kalau anaknya semata wayangnya harus meninggal mendadak. Dalam diamnya tiba-tiba suara Nanda membuatnya tersadar. "Sekarang kamu mau gimana?" tanya Nanda. "Kamu lihat pesan-pesan di telepon kamu?" "Iya Nan, ucapan duka cita," jawab Leo dengan suara bergetar akibat menahan tangis. "Saya jemput kamu sekarang juga. Kamu di rumah kan?" tanya Nanda. "Iya," jawab Leo singkat. Setelah itu Nanda mematikan teleponnya. Leo yang sudah lemas lalu melepas telepon itu dari telinganya. Lalu ia taruh handphonenya saja begitu saja di atas sofa. Ia tatap langit-langit. Matanya kosong, wajahnya tanpa ekspresi, tapi bulir-bulir air mata siap jatuh membasahi pipinya. Pikirannya mulai tak karuan. Selama ini sang anak memang diasuh oleh ibunya. Ia jarang sekali bertemu dengan anaknya karena sang mertua yang selalu mempersulit setiap kali ia mau bertemu. Kini tiba-tiba saja ia mendengar kabar yang memilukan. "Rafa," panggilannya dengan nada lirih. Ia terus terbayang akan anaknya, memikirkan bagaimana anak kecil itu harus meregang nyawa tanpa sepengetahuannya. Ia menyesal telah meninggalkan kota dan menghilang tanpa sadar, sehingga dirinya tidak ada di samping sang anak ketika hendak meninggalkan dunia ini. Air matanya mulai menetes membasahi pipi. Suara tangisannya yang pilu terdengar mengisi ruangan yang sunyi itu. Leo kian terpuruk di tengah kesepian dan berbagai masalah hidup yang menimpanya. Setengah jam kemudian, sebuah mobil berwarna hitam berhenti tepat di rumah Leo. Kendaraan itu terparkir di pinggir jalan komplek. Dari dalam mobil, Nanda keluar dengan setelan kemeja biru muda dan celana hitam. Ia berjalan mendekat ke arah rumah Leo. Pria berusia 25 tahun itu tampak serius sambil sesekali melihat jam tangannya. Sesosok perempuan tak dikenal memakai gaun putih berdiri di depan rumah Leo. Nanda mendekati lalu menyapanya. "Permisi Mbak," ucap Nanda ketika berjalan melewatinya dengan wajah bingung. Kemudian ia melangkahkan kakinya ke pelataran rumah Leo. "Leo? Leo?" panggilannya dari depan pintu. Tapi tak ada jawaban dari dalam. Ia menoleh ke arah perempuan tadi. "Mbak, ini ada orangnya nggak ya?" tanya Nanda. Tapi perempuan itu tidak menjawab dan tetap berdiri membelakanginya. Nanda coba buka pintu itu,
ternyata tidak dikunci. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah yang penuh debu itu. Begitu masuk ke dalam, matanya mendapati Leo sedang terduduk lemas di sofa dengan wajah yang sedih dan pipi yang telah basah dengan air mata. Nanda bisa mengerti dengan apa yang temannya hadapi. Ia melangkah mendekat, kemudian duduk di samping Leo. "Kita ke makam sekarang," ajaknya kepada Leo. Dengan lemas, kepala Leo menoleh ke Nanda. "Anak saya beneran meninggal, Nan?" tanyanya dengan nada lirih. Nanda membuang muka, enggan menjawab pertanyaan yang sudah berkali-kali ia jelaskan di telepon. "Ya," jawab Nanda singkat sambil menganggukkan kepala. Ia biarkan Leo beberapa saat mengendalikan emosinya. Lalu sekitar 10 menit berlalu. Mereka bersama-sama meninggalkan rumah Leo. Leo sudah cukup kuat untuk bangkit dan berjalan keluar. Nanda memastikan rumah temannya itu sudah aman dan terkunci rapat. Setelah melangkah keluar, ia teringat dengan perempuan yang berdiri di depan rumah Leo. Sekarang perempuan misterius itu sudah tidak ada. Tapi ia tak memperdulikannya. Segera ia bawa temannya itu masuk ke dalam mobil. Hawa sejuk AC terasa menyentuh kulit sesaat setelah mereka sama-sama masuk ke dalam kendaraan roda 4 itu. Nanda menyalakan mesin. Entah kenapa, matanya seolah tergerak untuk kembali menoleh ke rumah Leo. Dan di sana, perempuan itu sudah kembali berdiri di posisinya semula. Karena penasaran, Nanda bertanya, "Leo, itu siapa ya?" tanya Nanda sambil menunjuk wanita itu. Leo yang enggan bicara hanya menjawab secukupnya. "Gak ada siapa-siapa di sana, Nan," jawab Leo sambil bersandar lemas di kursi depan mobil dengan wajah yang sedih. Sadar keadaan temannya yang sedang berduka, ia memutuskan untuk tidak mempedulikan perempuan misterius itu. Segera ia injak pedal gas dan melanjutkan mobilnya melewati jalanan komplek yang kasar. Sesekali mereka bertemu dengan polisi tidur, sehingga mobil mereka sedikit berguncang dan harus berjalan pelan. Setelah melewati portal keluar, barulah mereka bertemu jalan raya. Nanda pun mulai memacu mobilnya dengan lebih cepat lagi. Setelah melewati perjalanan yang agak jauh, mereka berpindah dari jalan raya kecil yang terhubung ke pemukiman warga yang padat penduduk. Rumah-rumah berdiri saling berhimpitan dan jalan yang mereka lewati hanya cukup untuk satu mobil. Bila ada kendaraan dari arah berlawanan, maka salah satu dari mereka harus mengalah. Beberapa meter masuk ke dalam, akhirnya mobil mereka berhenti di lahan parkir salah satu tempat pemakaman umum. Leo yang sampai dan melihat sekitar merasa tak siap. Ia tak siap dihadapkan dengan suasana ini. Teringat bagaimana dahulu ia kehilangan kedua orang tuanya. "Ayo turun," ajak Nanda. Mereka berdua keluar dari mobil. Setelah memastikan mobilnya terkunci dengan aman, Nanda memandu Leo untuk masuk ke dalam area pemakaman. Ia melangkahkan kakinya di depan Leo untuk menunjuk arah, berpijak dengan jalanan kecil berbahan batu yang dibuat memanjang membelah area pemakaman. Dari dalam, dari belakang, Leo mengikuti. Nanda berbelok arah berjalan menuju sebuah makam baru yang berada di bawah pohon rindang. Tampak dua orang perempuan yang memakai kerudung abu-abu tengah berada di sana sambil membacakan doa-doa. Nanda dan Leo terus bergerak, menginjak tanah merah yang lembek khas pemakaman. Mereka sampai di depan makam. Leo melihat dua orang perempuan yang sedang berdoa itu. Dialah mantan istri yang juga mertuanya. "Risa!" panggil Leo. Tapi setelah melihat wajah Leo, sang mantan istri memalingkan wajah dan enggan untuk melihatnya. Melihat respon negatif dari sang mantan, Leo kemudian menolehkan pandangannya ke arah papan kayu yang tertancap di makam. Tertulis di papan kayu itu, Rafa Alfanda, nama anak semata wayangnya. "Hah?" Dengan wajah tak percaya Leo menatap nisan itu. Leo yang lemas lalu jatuh berlutut di hadapan makam anaknya. Celananya yang bersih seketika kotor terkena tanah merah yang lembek. Air matanya kembali mengalir. Ia kacau sekacau-kacaunya. "Rafa, Rafa, nak." Dalam tangisnya, ia panggil nama sang anak berulang kali. Namun tak ada gunanya. Sang anak telah terbaring tak bernyawa di bawah gundukan tanah yang dingin itu. Taburan bunga masih terlihat segar di atas makam, dan bau air mawar masih tercium pekat. Leo meremas tanah kuburan itu sambil menundukkan kepalanya. Air matanya kian membasahi tanah kubur itu.
Tangan kirinya mengelus papan kayu yang bertuliskan nama anaknya. Nanda menjaga jarak, membiarkan temannya sesaat larut dalam kesedihan. Sementara tepat di belakangnya, sang mantan istri melirik Leo dengan tatapan kesal, seolah tidak senang dengan keberadaannya di sini. Apalagi ibu mertuanya, wajahnya begitu jijik melihat Leo, seakan laki-laki itu amat hina di mata mereka. Setelah beberapa saat, Leo bisa mengendalikan dirinya. Meski masih amat sakit luka dalam hatinya melihat kenyataan anaknya telah meninggal, ia berusaha tabah dan kuat. Nanda memberikan sebungkus plastik berisi bunga untuk ditaburkan. Leo segera menerimanya. "Kemana aja kamu?" tanya Risa mantan istrinya. Jawab Leo singkat, bahkan untuk menatap wajah mantan istrinya saja tidak berani. Terdengar nada mengejek dari Risa. "Urusan apa? Urusan untuk lari-lari dari kenyataan atau lari dari penagih hutang?" tanya Risa. Sementara ibunya hanya diam sambil menatap jijik Leo. Setelah beberapa saat, Leo akhirnya memberanikan diri mengangkat kepalanya dan menatap Risa. "Maaf, aku gak ada di saat kalian sedang susah," kata Leo. "Gak apa-apa," ibu Risa tiba-tiba menjawab. "Emangnya kalau ada kamu bisa bantu apa, Leo? Jadi mau kamu ada atau gak ada pun, kita gak akan peduli. Jangan pikir kita butuh kamu," ucap mertuanya. Begitu tajam kata-kata mertuanya menusuk hati Leo. Tapi tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan rasa sakit yang ditinggal sang anak. Ia tak terlalu mempedulikan perkataannya. Sejak dahulu memang seperti itulah mertuanya. "Rafa, sakit apa?" tanya Leo pada sang mantan. "Gak ada sakit, dia demam malamnya, terus paginya meninggal. Padahal sorenya dia masih main sama aku," jawab Risa dengan jawaban yang sedih. Leo sedikit bingung dengan jawaban Risa. Bagaimana anaknya bisa semudah itu meregang nyawa hanya karena demam? Anaknya bisa langsung meninggal. Demam macam apa itu? Ia sedikit janggal dan tak percaya dengan penyebab kematian yang dianggap begitu remeh sampai bisa membuatnya meninggal. "Gak mungkin Risa, gak mungkin kalau cuma karena demam. Pasti ada penyakit lain kan?" tanya Leo penasaran. Tapi dengan pelan-pelan Risa menggelengkan kepalanya. Leo yang tak puas kembali bertanya, "Harusnya kamu tahu dan peka sama keadaan Rafa. Dia mungkin sakit, tapi kamu tidak tahu. Dokter bilang apa?" tanya Leo. Mendengar itu, Risa menjadi kesal. Ia tatap Leo dengan wajah marah. "Terus mau kamu apa? Kamu mau bilang kalau aku gak pandai merawat anak? Kamu mau bilang kalau semuanya salah aku? Mau nyalahin aku?" tanya Risa yang sangat emosi. "Aku gak bermaksud begitu," jawab Leo. "Coba lihat dirimu sendiri. Apa kamu sudah cukup jadi ayah buat Rafa? Gara-gara ambisi kamu sama karir dan bisnis, kita semua jadi menderita. Andai saja kamu lebih pikirin soal masa depan Rafa, gak mungkin semua ini terjadi. Kalau kamu gak mabuk bisnis, pasti sekarang Rafa lagi makan enak, minum susu dan vitamin setiap hari. Dia pasti sehat dan kita gak perlu pisah, Leo," kata Risa mengungkit segalanya, kemudian berjalan pergi sambil menangis. Mertuanya lalu berdiri, matanya melirik ke Leo. "Saya harap kamu lebih tahu diri lagi. Sekarang Rafa udah gak ada dan gak usah kamu ketemu kita lagi," ucap sang mertua, kemudian berjalan pergi meninggalkannya. Langkahnya sedikit terburu-buru mengejar anaknya yang sudah jauh di depan sana. Nanda yang sejak tadi hanya menonton lalu berjalan mendekat. Ia berlutut di samping temannya, tersenyum dan mengelus punggung Leo. "Sabar, sabar," ucapannya pelan. Mendengar itu Leo mengangguk mengiyakan. Kini tinggal mereka berdua di makam. Dengan hati yang terluka, Leo menaburkan bunga di atas gundukan tanah makam anaknya, sambil mulutnya sesekali menyebut dan memanggil namanya. Sementara sang teman setia menemani di sampingnya. Siang menjelang sore itu, angin berhembus dengan lembut, menerbangkan dedaunan dan bunga-bunga dari pepohonan sekitar. Sebuah bunga kamboja dengan warna terang terbang tertiup angin, kemudian jatuh dengan indahnya di atas makam Rafa. Setelah hampir 1 jam di pemakaman, akhirnya mereka bergegas meninggalkan makam Rafa. Dengan berat hati, Leo berpamitan di depan makam sang anak. Lalu Nanda kembali membawanya masuk ke dalam mobil.
Ia tahu betapa pelik masalah yang menimpa temannya, sehingga ia memutuskan untuk berbaik hati mengajaknya sejenak berjalan-jalan keluar mencari makanan. Mengingat suasana rumah Leo yang sepi dan tak terurus, kemungkinan tidak ada makanan di sana. Sebuah restoran makanan cepat saji menjadi tujuan mereka. Nanda menyisihkan hampir sebagian waktunya untuk menemani Leo saat ini, sesekali menghiburnya. Tapi itu sama sekali tidak membantu. Bahkan setelah selesai makan, Nanda mengajaknya pergi ke tempat lain. Akan tetapi, dengan tegas, Leo menolak. Alhasil Nanda mengantarkan Leo kembali ke rumahnya. Leo, baik-baik sendirian di rumah. Kalau ada apa-apa, kabarin saya, kata Nanda. Leo hanya mengangguk sebentar, kemudian membuka pintu mobil dan keluar. Sebenarnya, sangat berat Nanda membiarkan temannya itu keluar dari mobil dan masuk ke rumahnya. Sendirian dengan suasana hati yang pedih, ia pasti butuh seseorang di sampingnya. Tapi bagaimana lagi, Nanda pun punya kesibukan tersendiri. Ia hanya bisa berdoa yang terbaik, berharap Leo baik-baik saja dalam kesendiriannya. Setelah masuk ke dalam rumahnya, suasana suram dan gelap kembali menyambutnya. Leo nyalakan lampu, membuat rumahnya terang dan memperjelas debu-debu kotor yang menempel di dinding dan segala furniture rumahnya. Ia berjalan menuju kamar, masuk untuk mengistirahatkan dirinya. Tapi betapa kagetnya Leo saat ia sampai di dalam kamar. Bertumpuk-tumpuk uang pecahan 100.000 rupiah tergeletak begitu saja di atas kasurnya. Leo segera mendekat. Ia mengambil selembar uang itu, mengecek keaslian uangnya dengan temaram lampu kamar, dan benar saja, uang itu asli. Cap airnya terlihat. Dirinya begitu shock melihat begitu banyak uang di atas kasurnya. Yang saking banyaknya, uang itu menggunung dan sampai berjatuhan di lantai. Ia bingung sekaligus senang, berharap ini kenyataan. Berkali-kali ia menyadarkan dirinya sendiri, tapi tetap tidak bisa. Nyatanya, memang semua ini bukanlah mimpi. Uang-uang ini adalah nyata miliknya. Uang ini datang begitu saja di hadapannya. Nikmati uangmu, Leo. Sekarang kamu adalah orang paling kaya di sini. Wah. Tiba-tiba suara misterius terdengar di dalam kamarnya. Leo mendongakkan kepalanya ke atas, lalu melihat sekitar kamar. Sosok itu tidak terlihat, tapi aura dan energinya bisa Leo rasakan. Sosok itu berada di kamarnya saat ini. Leo yang sudah kegirangan lalu berlutut di lantai sambil memegang uang-uang itu. Terima kasih, ucapnya berulang kali sambil diselingi tawa puasnya. Singkat cerita, semenjak itu Leo mulai menata hidupnya kembali. Hutang-hutang ia lunasi, ia sumpal mulutnya para penagih hutang dengan uang-uang miliknya, sehingga mereka tak lagi datang ke rumahnya. Ia juga memanggil para tukang untuk merapikan dan membersihkan kembali rumahnya yang tidak terurus lagi. Setiap malam Jumat, uang-uang itu kembali berdatangan, sehingga Leo tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uang. Setiap minggu, jin-jin itu terus mengiriminya uang, terus menambah kekayaan yang ia miliki. Berbagai barang-barang mahal ia beli, mobil-mobil mewah ia koleksi di garasinya. Dengan bantuan setan, perlahan Leo memperbaiki kehidupan yang sempat kacau. Tapi tanpa disadari, sebuah bahaya tak terlihat mengancamnya dari kejauhan. Uang dan harta menutup mata Leo, membuatnya tak sadar akan bahaya yang mengintainya. Ingat selalu kewajibanmu, Leo. Terima kasih telah menyaksikan Rendra Story Horror, di mana setiap sudut menyimpan cerita-cerita yang akan membuat bulu kuduk merinding. Jangan lewatkan kisah-kisah seram berikutnya.